Gambarnya anak residensi itu sangat family sentris sebenarnya kalau kita mau tim. Nah, misi 250 tahun ini diawali oleh tentunya Rasulullah SAW, sehingga saya bagi ke dalam 4 masa. Ini pembagian saya aja, yaitu masa Bani Hashim dan sahabat, masa Bani Umayyah, masa dinasti Abbasiyah atau Bani Abbasiyah, dan terakhir masa gaib kubro atau masa kegaiban besar. Nah, yang pertama masa Bani Hashim dan sahabat, yaitu Rasulullah SAW. Sebagaimana yang kita tahu, Rasulullah itu umurnya sampai 63 tahun. Umur 1 sampai 40 dia sebagai manusia biasa, 40 sampai 63 itu dia sebagai nabi. 10 tahunnya itu di Madinah dan 13 tahunnya itu ada di Mekah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi setelah Rasul kemudian dilanjutkan kepemimpinan manusia 250 tahun itu oleh Sayyidina Ali. Itu perspektif teman-teman kita yang ahli baik, bahwa Rasulullah SAW itu menunjuk Sayyidina Ali pada Ghadir-Khum atau Haji Wada, setelah Haji Wada, haji terakhir, atau ayat terakhir turun, yaitu ayat surah Al-Maidah. Nah, setelah Sayyidina Ali tentunya kepemimpinan berlanjut ke Sayyidina Hasan. Ini saya itu Sayyidina Hasan. Tetapi sebelum berlanjut ke kepemimpinan, kita bahas juga nih rangkaiannya, yaitu Sayyidah Fatimah alaihissalam. Fatimah itu istri dari Sayyidina Ali, atau ibunda dari dua pemuda penghuni surga, yaitu Sayyidina Hasan alaihissalam dan Sayyidina Husain alaihissalam. Nah, tetapi kata Ali Sariyati, Fatimah menjadi seorang Fatimah bukan karena anaknya Rasul SAW, walaupun dia digelari Ummi Abiha atau ibu bagi bapaknya, karena kan Rasul tahu sendiri piatu ya dari kecil. Yang merawat Rasul itu ya anak perempuannya itu, satu-satunya anak perempuan yang dewasa dalam hal ini Fatimah Az-Zahra. Nah, dan Fatimah juga bukan menjadi Fatimah karena istri dari Sayyidina Ali alaihissalam, dan bukan pula karena ibu dari Imam Hasan dan Imam Husain. Tapi kata Ali Sariyati di bab terakhir bukunya Fatimah menjadi Fatimah, atau Fatimah mengaktualisasikan diri menjadi seorang Fatimah yang kita kenal karena Fatimah itu sendiri, karena Fatimah adalah Fatimah gitu. Sehingga ini populer biasa bagi teman-teman. Saya tidak mau kak dikenalkan sama itu, kamu pasti dikenalkan sama gitu. Saya mau dikenal Safri sebagai Safri gitu. Nah, itu sebenarnya argumentasi yang ditawarkan oleh Ali Sariyati terhadap narasi Fatimah itu sendiri. Kemudian lanjut ke setelah sederhananya kan Rasul terbagi dua nih kepemimpinan, ada Abu Bakar, ada yang mengklaim Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali kemudian memilih untuk diam, sehingga khalifah pertama itu jatuh kepada Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, lalu ke Sayyidina Ali atau Amirul Mukminin. Nah, setelah Sayyidina Ali syahid di bulan Ramadan, ditikam dari belakang ketika sholat subuh oleh Laknatullah bin Muljam. Padahal Ibnu Muljam ini qori, dia hafiz, tetapi karena perempuan, dia melamar perempuan yang mana syarat dari diterima lamarannya Ibnu Muljam adalah kepalanya Imam Ali. Jadi sebenarnya dia qori. Dan bahkan ketika Ibnu Muljam ini mau sholat subuh, mau membunuh, dia sempat tertidur menunggu Imam Ali untuk sholat subuh. Nah, bahkan ada riwayat sebelumnya juga, Imam Ali itu ketika dia sholat subuh kan ditemani oleh seorang sahabatnya, dalam hal ini Salman Al-Farisi. Nah, tetapi jejak kaki itu selalu satu gitu. Jadi orang bertanya-tanya ketika orang sholat subuh, yang ada kenapa ada Salman, ada juga Imam Ali, padahal satu jejak kaki kan padang pasir. Begitu lagi besoknya seterusnya, sehingga orang bertanya sahabat, ya Salman, kenapa selalu kau lebih duluan datang sholat subuh? Nah, satu jejak kaki. Saya dulu berpikir, masa dia ini Salman? Tidak mungkin kan? Tapi ternyata saking syiiknya ini seorang Salman, syiik itu kan bayang, saking mengikutnya ini Salman kepada Sayyidina Ali, langkah kakinya pun dia ikuti. Jadi apa yang dia injak oleh Sayyidina Ali itu juga diinjak oleh Salman Al-Farisi ini. Nah, ini adalah Farisi sekarang di sini kan, Salman Al-Farisi ini. Nah, singkatnya ketika Ibnu Muljam tertidur, yang bangunkan siapa? Bukan? Yang bangunkan Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali tahu bahwa ini pembunuh. Dia bukan. Bro. Ayo sholat subuh. Jadi dia sempat sholat subuh sama, hingga ditikam dari belakang juga. Jadi ketika dia sempat menebas, dia kabur, tapi tidak juga akhirnya. Tapi ketika Sayyidina Ali dalam masa sekarat ya 3 hari itu,
ketika sahabat bertanya, apakah dia sudah dapat ini bunga, mau diapain ini bunga sebenarnya? Tidak usah. Jangan karena kebencian terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Itu dia tidak mau Ibnu Mujab itu dipersekusi gitu sederhananya. Itu Sayyidina Ali. Sehingga sebenarnya secara mutatis mestinya kan kekhalifahan turun kepada Sayyidina Hasan. Tapi karena ada gejolak dari Muawiyah ini sehingga lahirlah kemudian disebut perundingan damai. Perundingan damai ini terjadi selama 20 tahun. Nah, perundingan itu isinya kekuasaan kekhalifahan diserahkan kepada Muawiyah, tetapi setelah Muawiyah meninggal itu dikembalikan kepada Hasan, atau kalau Hasan tidak ada kepada Husain. Tetapi yang terjadi ketika dia meninggal yang dikasih justru padanya Yazid. Nah, tetapi pertanyaan kemudian, apakah Imam Husain itu memberontak karena tidak ditepatinya perjanjian itu? Bukan. Imam Husain memberontak karena keluarnya esensi ajaran Islam dari pemerintahan Bani Umayyah itu, sehingga itu dia melawan, bukan karena semata-mata tampuk kekuasaan. Buktinya dia justru menghindar dari Madinah, dia pergi ke Kufah, tapi karena bayat tidak diberikan, sehingga Yazid merasa bahwa kenapa tidak mendukung kayak ini, melawan ini, kenapa dia pergi ke Kufah begitu, kenapa dia mau minta dukungan atau bayat dari orang Kufah, dicegahkan di tengah jalan, dalam hal ini di Karbala itu. Nah, itulah Sayyidina Husain. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa Ahlul Bait lebih menekankan Sayyidina Husain daripada Sayyidina Hasan gitu ya? Kenapa lebih memilih pemberontakan? Kenapa nggak damai aja? Atau sebaliknya, kenapa Imam Hasan tidak memberontak? Kenapa memilih damai? Nah, Ali Khamenei bilang dalam tulisannya ini, seandainya Sayyidina Hasan berada di posisi Sayyidina Husain, dia juga akan melakukan revolusi. Dan begitu pun sebaliknya, seandainya Sayyidina Husain berada di momen ketika di Sayyidina Hasan, dia juga akan damai. Jadi kondisi-kondisi sosiologis masyarakat tersebut yang mengharuskan Sayyidina Hasan untuk berdamai dan Sayyidina Husain untuk revolusi gitu. Jadi sebenarnya ini menjadi pelajaran juga bagi kita. Mau pakai cara damai boleh, mau pakai cara revolusi boleh juga. Revolusinya juga seperti apa? Apakah memberontak dan kemudian angkat perang? Enggak kan? Kita justru eksodus, pindah ke negeri lain. Tapi karena kita diburu, apakah kita kemudian menyerahkan diri? Ya paling bunuh apa ya, tidak apa, makan enggak gitu. Kita tetap menjaga nyawa kita dalam hal ini. Ya kalau katanya orang, ini bukan perang. Karbala itu bukan perang, Karbala itu genosida, pembantaian. Nah, setelah Sayyidina Husain termasuk dalam bagian manusia 250 tahun, itulah Sayyidah Zainab alaihissalam, saudara dari Sayyidina Husain ini. Nah, dialah yang kemudian menyelamatkan imam selanjutnya, dalam hal ini Imam Ali Zainal Abidin yang sakit pada waktu itu dan diarak sampai ke kembali ke pusat pemerintahan. Nah, Imam Ali Zainal Abidin ini kemudian membentuk kembali, setelah dia sembuh, membentuk kembali misi untuk menegakkan pemerintahan Islami. Nah, sampai lahirlah anaknya yaitu Imam Bakir. Imam Bakir ini karena diburu-buru, terus dia diasingkan ke Damaskus. Nah, masuklah kita ke dinasti Abbasiyah. Seperti kata Sapri tadi, bahwa sampai kapan sih sebuah kekuasaan itu berkuasa? Paling banter 30 tahun, 3 dekade. Kalau katanya Ibnu Khaldun, kekuasaan itu paling lama 4 generasi. Kalau katanya Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya, satu generasi itu ditandai dengan sekitar 40 tahun, 20 tahun sampai 40, 20 tahun sampai 40 tahun. Sehingga sebenarnya kepemimpinan itu hanya bisa eksis atau sebuah dinasti atau sebuah otoritarianisme itu bisa eksis paling lama sebenarnya 1 abad. Bahkan ini tidak cukup seabad ini masa Bani, dia cuma 70 tahun. Dia hanya 70 tahun ini masa Bani Umayyah ini. Masuklah ke masa dinasti Abbasiyah, kan gonjang-ganjing nih dinasti Abbasiyah. Disitulah kelahiran Ja'far As-Sadiq, sehingga memungkinkannya membuat universitas pertama di muka bumi, namanya Universitas Ja'far As-Sadiq. Nah, itu ada bukunya itu, Universitas Ja'far As-Sadiq. Ini lebih lawas sebenarnya daripada universitasnya Bologna di Italia, yaitu abad ke-8. Kalau di Yunani tidak bisa dikatakan universitas, dia baru akademus. Itu tempat belajarnya Plato namanya akademus, sehingga lahirlah namanya akademi. Gitu. Kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles namanya Lyceum. Nah, kalau kita bicara universitas, salah satu syaratnya adalah mempelajari beragam ilmu pengetahuan. Beragam ilmu pengetahuan, punya sistem didikan, punya kurikulum yang mana setiap muridnya juga nanti akan mengajar. Nah, ini universitas, salah satu universitas terbesar. Bahkan di dalam buku itu, buku Universitas Ja'far As-Sadiq itu yang tebalnya
400 halaman kalau tidak salah. Murid dari Ja'far Shadiq itu 4.000 orang. Jadi muridnya itu 4.000 orang. Salah satunya yang empat imam besar itu, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Empat-empatnya itu baik secara langsung maupun tidak langsung pernah belajar kepada Imam Ja'far Shadiq. Nah ini makanya Imam Ja'far Shadiq ini dikatakan sebagai guru, yaitu guru dari para ulama Islam. Nah, Imam Ja'far Shadiq punya anak lagi namanya Imam Ali Ridha. Ini yang kemudian pindah ke Iran, gitu, sehingga menyebarkan ajaran agama di Iran itu. Bahkan makamnya Ali Ridha ini ada di Iran. Nah di buku imam selanjutnya berturut-turut dijelaskan oleh Imam Al-Khamenei ini ke dalam imam ini satu bab aja ini. Imam Musa Qasim alaihissalam itu anak dari Imam Ali Ridha, tentunya Imam Muhammad Jawad alaihissalam, Imam Ali Hadi alaihissalam, hingga kepada Imam Hasan Al-Askari. Nah Imam Hasan Al-Askari ini Imam Hasan Al-Askari ini kemudian melahirkan nanti Imam Mahdi, anaknya Imam Mahdi. Nah, istri dari Imam Hasan Al-Askari ini adalah keturunan dari Nabi Isa alaihissalam. Jadi keistimewaan dari Imam Mahdi alaihissalam itu karena ayahnya itu dari terah Nabi Muhammad, nyambung ke Nabi Ismail, nyambung ke Nabi Ibrahim. Kalau dari ibunya Imam Mahdi ini terah dari Nabi Isa alaihissalam, nyambung sampai ke Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kan punya dua anak, Ishak di satu sisi dan Ibrahim di sisi yang lain. Satu dari Siti Hajar, satu dari Sarah. Nah yang sambungkan nanti terah kenabian itu dari Bani Israel dan Bani Ismail itu ketemunya di Imam Mahdi. Ketemunya nanti di Imam Mahdi. Nah Imam Mahdi ini sendiri juga mengalami dua kegaiban. Jadi umur 5 tahun dia sudah gaib kecil atau gaib sugro. Nah, ketika dia berumur 5 tahun sebagai imam itu dia mau dibunuh. Akhirnya dia gaib di gua dan kemudian mewakili misalkan ada 4 wakil. Ada 4 wakil ini. Ada 4 wakilnya yang juga merupakan seorang ulama yang bisa berkomunikasi dengan Imam Mahdi. Setelah 4-4 yang meninggal terjadilah gaib besar. Gaib besar itu sejak meninggalnya 4 wali ini, 4 wakil ini sampai sekarang itu gaib besar. Nah gaib itu seperti yang selalu kita ulang-ulang, sederhana aja, tertutupnya pengetahuan karena keterbatasan indera kita. Misalnya uang Anda sekarang di kantor itu gaib bagi saya tidak tahu gitu, karena ketertutupan saya terhadap pengetahuan saya gitu. Jadi gaib itu berarti dia di awan atau di cloud atau di mana, tapi karena murni ketidaktahuan kita gitu. Kalau dalam bahasa buku ini Imam Mahdi itu gaib karena dosa-dosa masyarakat muslim gitu. Jadi syarat untuk wujudnya Imam Mahdi dalam tampakan indera kita adalah kita meninggalkan dosa-dosa kita, dosa-dosa masyarakat muslim itu sendiri gitu. Nah sehingga ada pepatah yang selalu dikutip oleh teman-teman guru bait, yaitu mustahil guru akan datang kalau murid belum siap gitu. Jadi jangan berharap bahwa agar kami lihat hancur ini biar kami dulu supaya datang Imam Mahdi. Perbaiki dulu dong fondasinya sehingga Imam Mahdi tampak pada mata kita. Itulah kita berada di masa kegaiban besar sekarang ini. Nah salah satu poin yang bisa menjadi pelajaran bagi kita adalah revolusi Islam Iran yang salah satunya juga diprakarsai oleh Imam Al-Khamenei. Nah Imam Al-Khamenei ini salah satu murid dari Imam Khomeini. Nah kemarin saya sempat cerita sama Kak Ahmad Jakfi, ternyata saya kan sudah baca buku, sudah saya review. Mungkin karena banyaknya dosa-dosa saya lupa. Ternyata Imam Al-Khomeini memang belajar sampai umur 25 tahun di Hauzah ilmiah itu. Saya diingatkan kembali oleh Kak Ahmad ketika saya sedikit curcol sama beliau betapa saya harus ke Mamuju meninggalkan segala pencapaian-pencapaian saya di kota-kota sebelumnya karena saya mau berkhidmat kepada saya. Itu kan tujuan saya, walaupun belum tentu yang dirasakan orang tua itu pakhidmatan dari saya karena ukuran itu di orang tua bukan di kita. Nah ternyata pas saya baca ulang tadi resensinya, iya ternyata sudah pernah nulis bahwa Imam Al-Khamenei itu umur 25 dia harus pulang untuk merawat orang tuanya. Jadi dia sempat belajar, baik itu di Mashhad, baik itu di Qom, baik itu di Khurasan. Kemudian umur 25 karena orang tuanya sakit, uzur, dia pulang. Umur 25 itu. Sehingga banyak orang yang sebenarnya agak jelas juga kenapa dia dipilih sebagai presiden, bahkan kemudian menjadi pemimpin spiritual, padahal dia tidak memenuhi standar-standar pendidikan itu. Nah siapa yang menyangka 25 tahun kemudian di usianya 50 tahun ternyata dia dipilih jadi presiden.